eh, begini, saya merasakan sekali ada batas manusia. Manusia itu ada batas. Di atas langit masih ada langit. Sehingga proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari manapun juga. Kalau merasa hidupnya belum selesai, itu berbahaya. Berbahaya. Tidak hanya dari unsur DPR yang kemudian melahirkan orang dari partai. Bisa dari unsur presiden, bisa dari unsur Mahkamah Agung, atau dari DPR. Yang penting adalah dia negarawan yang merasa hidupnya sudah selesai. Saya begini, dulu saya jadi dekan, kalau tidak salah tahun 2007 sampai 2011. Karena saya juga sering menjadi ahli dan menjadi apa di berbagai kementerian. Saya tuh maaf ini saya buka rahasia. Take home pay saya sekitar 50 juta lah jadi dekan itu 2007-2011. Sehingga saya merasakan yang tadinya begini, saya masuk Undip itu yang terima Profesor Satipto Raharjo, pesan begini, Arif, jadi dosen itu nggak mungkin kaya. Kalau mau kaya jadi pengusaha. Oh ya, Prof. Tapi saya memang didesak oleh ibu saya, yang kebetulan temannya Prof. Satipto Raharjo, dan tunangan saya, yang sekarang jadi istri saya, itu jadi dosen saja. Padahal saya sebetulnya pengen jadi birokrat di satu kementerian yang kelihatannya wah gitu, bisa kaya gitu. Tapi ternyata ibu saya dan calon istri saya udah jadi dosen saja lah. Dosen itu hidupnya tenang, anaknya juga kebanyakan pasti lulusan perguruan tinggi, guru itu bagus, gini-gini. Oh ya sudahlah, saya masuk. Tapi Profesor Satipto kemudian pesan, jadi dosen itu nggak mungkin kaya. Oh ya nggak apa-apa sih, yang penting kan hidup tenang ya Pak Jayadi ya. Begitu. Ternyata betul, saya jadi dosen, ya biasa-biasa aja. Tapi waktu jadi dekan, dan saya kemudian bisa jadi ahli di mana-mana. Rapat-rapat di Dewan Ketahanan Nasional, jadi Pak Patrialis itu jadi menteri, saya jadi staf ahlinya. Gitu. Jadi dekat lama dengan Pak Patrialis, dapat honor di situ, dapat honor dari Kementerian Dalam Negeri, tapi take home pay saya bisa sampai 50 juta per bulan. Setelah jadi hakim Mahkamah Konstitusi saya lebih kaget, ternyata lebih dari itu. Loh, berarti kan sebetulnya masih dari langit masih ada langit yang lebih tinggi lagi. Nah saya padahal sudah mendapat gaji dari dosen profesor itu, yang kemudian gajinya tunjangannya 3 kali gaji pokok, itu saya merasa sudah selesai. Nah sekarang dengan ini, loh saya sudah selesai berarti. Anak saya juga sudah selesai, ini kebetulan saya nggak pamer, anak saya 2, menantu saya berarti 2, yang 3 sudah doktor semua, masih muda. Mereka saya minta, pumpung papa masih kuat, kamu sekolah langsung S1, S2, S3. Sehingga mereka muda-muda sudah jadi dokter, sekarang malah sudah jadi dokter, belum bekerja. Nah ini saya bersyukur sekali. Saya sering kalau diwawancarai bilang, Prof, resepnya apa? Yaitu harus merasa hidup itu sudah selesai. Kalau hidup itu sudah selesai, itu sudah kita sudah nggak pengen apa-apa. Ternyata naik Innova itu juga sudah enak. Padahal sekarang saya naiknya Alphard ini di sini. Oh, Alphard ternyata juga lebih enak. Tapi naik Innova juga enak kok. Saya pengen itu naik mobil yang banyak kotak malah. Jadi rasanya lain sendiri itu kan ya itu. Nah ini kalau memang orang harus begitu kan aneh-aneh berarti. Nah itu. Jadi makanya meskipun rekrutmennya dari mana saja, itu dipilih dalam wawancara harus yang merasa hidupnya sudah selesai. Karena kalau hidup di Jakarta, makan sekali itu 50 juta habis itu ada loh. Kita bertiga atau berempat, makan yang sekali makan malam habisnya 50 juta itu juga ada. Bayangkan, padahal kita itu dengan 50 ribu, makan malam bertiga, nasi kucing itu juga 50 ribu sudah kenyang. Lah milih mana? Kan kita mau ngukur dari mana?
Orang Jakarta itu ada yang misalnya makan malam sambil karaoke, minum wine kayak begitu, 100 juta itu habis malam itu karena satu botol wine itu bisa harganya 20 juta. Coba, apa kita ya mau yang kayak begitu? Apa itu bahagia? Ternyata mereka setelah kita tanya, kita selidiki, mereka kayak gitu juga nggak bahagia. Tadi rasa, ya Pak ya, rasa itu. Kita makan nasi kucing, kalau kita bersyukur, ya ternyata sudah bahagia. Begitu. Kalau ibu bapak sekalian tahu di Jakarta orang-orang itu yang lulusan fakultas hukum jadi pengacara kondang, itu jamnya itu ada yang harganya 2 miliar coba. Lah apa saya ketua Mahkamah Konstitusi harus lebih tinggi dari mereka? Nanti jadi gendeng saya ya, dan begini kan gila saya kalau mengikuti mereka. Padahal jam yang harganya 2 juta saja sudah bisa dipakai untuk melihat jam. Jadi itu adanya dirasa Pak Jaya, betul sekali. Kita itu sudah merasa, sudah selesai hidup kita. Kita mau apa lagi kan? Mau mati nggak dibawa. Ini benar ini pengalaman saya. Saya dari dulu sudah bercita-cita hanya jadi guru besar, karena Profesor Sajepto begini, Prof. Arif, jadi dosen itu yang harus dikejar adalah profesor. Begitu saya sudah selesai profesor, ya sudah, saya sudah selesai sebetulnya. Kok ternyata Prof. Jimli sama Prof. Mahfud ngajak saya jadi Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta melalui tes di DPR menggantikan Pak Mahfud. Saya diterima. Sejak awal saya nggak pengen jadi pimpinan di Mahkamah Konstitusi. Yang ketua sekarang, yang mulia Dr. Anwar Usman mengatakan, Prof. Arif itu potensial jadi ketua Mahkamah Konstitusi yang bagus. Ayo nyalonkan, kita dukung. Tadinya saya nggak mau. Akhirnya ya sudahlah, saya mau. Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya itu kalau pilihan selalu pakai voting. Syukur alhamdulillah yang namanya Arif Hidayat itu gak voting, musyawarah mufakat memilih saya untuk jadi ketua.